Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran di SDN 1 Nagri Kidul. Bersama Ibu Rahma Yulita dari mahasiswa P3K UPI. Di sini Ibu akan mencoba menjelaskan materi untuk kelas 1 di bab 2 yaitu penjumlahan soal bercerita kurang dari 10. Ibu harap semua yang menonton video pembelajaran Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jika ada yang kurang sehat, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut ke tujuan pembelajaran video kali ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini, anak-anak dapat menuliskan operasi hitung untuk memecahkan masalah penjumlahan. Lalu, setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah terkait penjumlahan dengan satu langkah penyelesaian, khususnya penjumlahan kurang dari 10 ya. Nah, oke anak-anak, kita akan beranjak pada materi kita yaitu soal bercerita penjumlahan kurang dari 10. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu bentuk soal cerita? Coba, adakah yang sudah pernah melihat bentuk soal yang penjumlahannya itu soal bercerita? Ada? Nah, bagaimana tanda penjumlahannya itu? Nah, kita sering melihat dan kita sudah sering berlatih ya mengenai penjumlahan. Tanda penjumlahan, adakah yang tahu? Ya, betul anak-anak. Tanda penjumlahan itu yang seperti ini ya, yang seperti gambar di samping. Oke, selanjutnya adakah yang tahu ataukah ada yang sudah menghafal bilangan 1 sampai 10? Adakah yang sudah hafal bilangan 1 sampai 10? Bagus. Semua sudah hafal ya bilangan 1 sampai 10. Bagaimana sih Bu kita menyebut bilangan 1 sampai 10? Yuk kita sebut sama-sama bilangan 1 sampai 10. Nah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu merupakan bilangan 1 hingga 10 ya anak-anak. Baik, mari kita lanjut ke mari kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai penjumlahan terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Jadi, kita menambahkan ya bilangan tertentu dengan bilangan lainnya. Nah, itu dinamakan penjumlahan. Penjumlahan diartikan yaitu berarti ditambahkan. Jika soal penjumlahan pasti ditambahkan. Nah, lambang penjumlahan yaitu seperti ini anak-anak. Ada yang di samping ibu. Samping ibu tanda seperti itu berarti tanda yang berwarna oranye. Yang berwarna oranye di situ adalah tanda penjumlahan. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal, yaitu contoh soal penjumlahan yang kurang dari 10. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh soal dari soal bercerita ya. Nah, jadi ada kalimat-kalimatnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, contoh soal yang pertama ini ada
Ibu akan memasak sayuran. Terdapat labu dan bawang merah sebagai bahan. Berapakah jumlah seluruh bahan yang ada? Nah, katanya ibu ingin memasak labu dan bawang merah ya sebagai bahannya. Nah, berapakah jumlahnya? Nah, jumlah ini berarti ditambahkan ya anak-anak. Nah, kita lihat dulu nih, ada berapa labunya yang akan dimasak oleh ibu. Nah, kita lihat dari gambarnya yang ada di samping. Labunya ada satu, dua, tiga. Berarti labunya ada tiga. Nah, kita simpan tiga. Lalu, nah ternyata ada tiga ya labunya. Kita simpan angka tiganya pada kotak terlebih dahulu. Lalu kita lihat bawang merahnya ada berapa ini gambarnya. Nah, ada satu, lalu ada dua. Terdapat dua bawang merah di situ. Nah, kita tuliskan pada kotak. Nah, 3 ditambah 2, berapa anak-anak? Ada yang tahu 3 tambah 2 berapa? Nah, 3 ditambah 2 berarti 5. Betul, semuanya hebat. Nah, jadi jumlah seluruh bahan yang ada yaitu 5 bahan. Oke, kita selanjutnya akan melihat contoh soal yang selanjutnya. Ibu akan memasak sayuran. Terdapat kol dan juga brokoli sebagai bahan. Berapakah jumlah bahan yang ada? Nah, kali ini kita harus melihat jumlah brokoli dan kolnya terlebih dahulu. Kita hitung yang atas ya, yaitu brokoli terlebih dahulu nih. Nah, kita hitung. Ada satu, dua, tiga, dan empat ya. Brokoli itu yang atas anak-anak. Nah, jumlahnya terdapat dari gambar, yaitu ada empat. Kita tuliskan dulu pada bagian kotak agar tidak lupa. Lalu ditambah dengan kol. Kita lihat gambar, keterangan di gambarnya ada satu, dua, tiga. Lalu kita lalu kita tempatkan pada bagian kotak juga ya. Nah, jadi jumlahannya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan, ada yang tahu berapa 4 ditambah 3? 4 ditambah 3 yaitu 7. Betul anak-anak, hebat. Nah, jadi jumlah bahan yang akan dimasak ibu dari brokoli dan kol ada 7. Nah, begitu anak-anak. Nah, berikut merupakan contoh dari penjumlahan soal bercerita kurang dari 10. Jadi soalnya itu ada berupa cerita dulu ya anak-anak. Jadi ada cerita dalam soalnya, lalu biasanya ada angkanya atau gambar. Jadi anak-anak bisa menambahkan menambahkan keterangan yang ada pada soal. Seperti itu ya. Nah, berikut merupakan contoh soal dan penyelesaiannya. Bagaimana kita menjawab soal bercerita itu tersendiri. Begitu. Nah, Ibu yakin semua dapat mengerti mengenai soal bercerita yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi ya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian terus berlatih tentang penjumlahan soal bercerita kurang dari 10 ini. Ibu telah menyiapkan LKPD dan lembar evaluasi mengenai soal bercerita kurang dari 10 ini. Nah, soal-soal ini, LKPD dan lembar evaluasinya ini dapat diunduh di deskripsi video yang ada di bawah ya. Kalian lihat deskripsi videonya.
ada di deskripsi video. Nah, anak-anak, kalian bisa mengumpulkannya kepada ibu melalui WhatsApp atau GCR. Nah, sekian penjelasan ibu mengenai materi penjumlahan soal bercerita. Nah, semoga anak-anak yang mendengarkan ibu sampai akhir bisa mengerti apa itu soal bercerita dan bagaimana menyelesaikan penjumlahan soal bercerita kurang dari 10. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak Ibu sampai akhir. Sampai jumpa di lain video. Dadah.